Bule serta Mbak, Mas, adik-adik semua yang kami hormati. Sambil menunggu saudara yang lain, mungkin pada kesempatan pertama ini monggo Mas Adam bisa memimpin doa untuk mendoakan kepada Simbah, Kakung Putri, Bapak Ibu kita semua, Pak D, Budi, Pak Ale Budi yang telah mendahului kita semua. Semoga arwahnya bisa diterima oleh Allah SWT, diampuni semua dosa-dosanya dan diterima seluruh amal kebaikannya. Monggo kepada Mas Adam kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Pak Bude, Pak Lek Bule, Mas, Mbak, adik-adik semuanya, ponakan semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari keluarga besar Bani Jamburi yang insya Allah solih dan solihah. Mari kita awali pertemuan malam hari ini dengan birrul walidain, dengan wujud mendoakan orang tua dan para leluhur kita, khususnya Mbah Jamburi dan Mbah Jumiyah serta putra wayahnya semuanya yang sudah mendahului kita semuanya. Semoga diberikan nikmat kubur oleh Allah Subhanahu wa taala, diampuni semua dosa-dosanya dan diterima semua amal kebaikannya dan ditempatkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Mari kita awali dengan tawasul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Abu Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wal barik ajma'in. Syaulillahi walahul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wila terlebih yang berafiyah bersama sahabat wa tabi'in ulama al-alim mujahid fisabilillah wal alim jamin malaikat kepada pelaku hadis mukhlasin wa jamin ulama masyarakat ulama wa buani wa bahya wa sallallahu alaihi wasallam pada kajian wa tisaful jawi syaulillahi wa lahul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ila hadrati jamil al-qur'an muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat masyarakat ila mawlid wa bani wa bani alhamdulillah. Arwah abaina madina jadina jadina ikhwanina akhwatina ahlina akhwaina azwajina zawjatina auladina dzurriyyatina. Sunillah arwahi Mbah Jamburi, Mbah Juriyah, Masjid As'adiyah, Jaswati, Mbah Ibu Istiqomah untuk semua, Mbah Kalsum, Mbah Busra Muslimin, Masjid Mutmainah, Muhammad Turi, Isan, Mbah Siti Jumiyati, Nazar Kasi, Mbah Siti Wahidayatun, Mbah Syamuri, Usulihim wa Furidihim. Syaulillahi walahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sallallahu alaihi hajatin wa hajatikum hajat kita semuanya Allah, khususnya hajat dari Bani Jamburi Allah, diberikan putra wayah yang soleh solehah, ilmu manfaat, gesang, istiqomah, ahli ibadah, diparingi sedo bijak husnul khotimah dari Allah, diparingi sukses panjenengan ya Allah, diparingi sukses berjomulia dunia akhirat ya Allah.
Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarri waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil ighfirli wa liwalidayya wal mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun tsumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna 'ilmal yaqin la tarawunna jahim tsumma la tarawunnaha 'ainal yaqin tsumma la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Wa ilahukum ilahun wahid la ilaha illallah rahmanir rahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha'a wasi'a kursiyuhu samawati wal ardha wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Astaghfirullahal 'azim. Astaghfirullahal 'azim. Astaghfirullahal 'azim. Innallaha ghafurur rahim. A'udzu billahi falam annahu la ilaha illallah 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 sayyidina Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaihi wa sallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad ya rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala habibika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Syaulillahi wa rahmul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakiran hamdan na'iman hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min al-ahwali wal afat
وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها قصر ويعصر من الخير في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير اللهم تقبل معاصي والصواب وما قررنا من القرآن العظيم وما هللنا وما استغفرنا وما صبحنا وما صلينا إلى حضرة المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة إلى حضرة المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى جميع إخواني من الأنبياء والمرسلين والصحابة والتابعين والتابعين وعلماء العمل المجاهدين في سبيل الله ورجال الملائكة والمنبه والقرآن الحديث والمخلصين والجميع الأولى من المشارق الأمر والمبالغ وسنة سلطان والسلطان الجلال والاتساع الجوي وجميع أهل القبور والمسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات من المشارق الأمر والمبالغ والمبالغ Bismillahirrahmanirrahim. Bacamurin maksudnya Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fir lahum warhamhum wa'afi wa'afahum. Allahumma la tahrim ajrahum wa tahtina ba'dahum wa fir lahum. Allahumma tajal qabrahum rawdatan min riyadil jinan wa la tajal qabrahum khufratan min faridin rabbi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya ayyuhan nasu mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wa dkhuli jannati. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada. Allahumma ja'alna auladana wa ahlana dzurriyyatana sallallahu alaihi wasallam ya Allah min ahli ilmi wa ahli khair wa la taj'alna waliyahum min asyarri wa dhair. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Jazakallahu sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ahlihi. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim ar-Rahmanir-Rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin wal mu'minina amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Adam yang telah memimpin doa, mendoakan kepada seluruh kita, terutama Mbak Surya, Mbak Jamuri, Mbak Siti, Mbak Dijas, Bude Kasung, Mbak Dumori, Bapak Ibu saya, Pak Busro, Bumut, Mbak Duri, Mbak Esan, Mbak Sri, Pak Dinis. Ini yang dari semangat Pak Dinis belum ragu. Memang apa karena kok saya jadi bisa manggil Pak Dinis itu pripun gitu. Mungkin ada yang bisa menjelaskan dulu. Bu Itun, kalau manggil Bu Itun, tapi kalau Pak Dinis. Jadi kan harusnya Bu Dinis manggil Itun gitu. Tapi nggak tahu saya kok bisa seperti itu. Terus Lydia, Dextri, biar sih, maaf. Semoga apa yang telah kita baca oleh Mas Adam tadi bisa bermanfaat bagi simbah-simbah dan bapak ibu kita semua, diterima seluruh amal kebaikannya dan diampuni seluruh dosa-dosanya. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya acara supaya lengkap kepada Mas Yogi, karena kemarin sudah tak mintain untuk ngaji, monggo langsung saja Mas, ini dibalik, dipersilakan untuk membaca ayat suci Al-Quran. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا
ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. صدق الله العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih kepada Yapi, putra dari Dik Adnan, cucu Mbak Sanjit, yang telah membacakan kalam ilahi. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Monggo yang baru hadir bisa masuk untuk ngisi di dalam dulu sambil menunggu yang lain yang belum hadir. Monggo yang di luar untuk bisa hadir. Untuk daharnya bisa dilanjutkan nanti setelah acara ini ada diisi oleh Mbak Ning dulu. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan berjanji seluruh keluarga besar dari Bani Jamhuri. Saya ulangi lagi, monggo tolong mungkin bincang-bincangnya dilanjutkan nanti sebentar saja 15 menit mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah pada malam yang indah ini. Marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah begitu banyak
melimpahkan nikmat rahmat pada kita semua, nikmat iman, keselamatan, insya Allah kesehatan. Ya. Mudah-mudahan di malam yang penuh rahmat ini kita senantiasa di dalam limpahan karunia dari Allah SWT. Salam dan sholawat kita haturkan pada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarga dan kerabatnya. Mudah-mudahan kita nanti yaumil akhir mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang saya hormati hadirin semuanya, saya mohon waktu sebentar saja. Halo, mungkin daharnya bisa di-cut dulu. Sebentar saja saya matur pada kesempatan malam hari ini. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sebetulnya pada malam hari ini saya sudah menyiapkan materi tentang muhasabah. Tapi saya mendapat info dari Deratna persiapan kemarin ya. Jadi ada permintaan dari Mbak Wien ya tentang kesehatan. Ya. Jadi marilah saudara-saudara sekalian, nanti mungkin sedikit ya saya sampaikan tentang muhasabah. Sebelumnya marilah kita baca sebentar ini dari surat Al-Imran ayat 133-34. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Saudara-saudara sekalian dirahmati Allah, saya mengawali tentang muhasabah. Kenapa muhasabah itu begitu penting untuk kita semua? Mohon maaf saya menyampaikan ini untuk mengingatkan diri saya sendiri. Muhasabah adalah introspeksi diri, evaluasi diri. Setiap saat, setiap hari, setiap detik, setiap menit, hendaklah kita selalu mengevaluasi diri kita. Hari demi hari dalam bulan Ramadan kemarin, apa yang kita dapatkan? Apa goal akhir yang akan kita harapkan dari kemarin kita 1 bulan berpuasa? Yaitu adalah ampunan dari Allah. Begitu banyak orang yang hanya mendapatkan lapar dan dahaga,
tapi tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu orang-orang yang merugi. Saudara-saudara sekalian, penting sekali setiap saat kita mengevaluasi diri kita. Betapa kita banyak sekali dosa dan khilaf kita, banyak sekali tutur kata sikap kita yang menyakiti orang lain, banyak sekali yang hal-hal yang mungkin tidak berkenan di hati apakah sahabat, saudara dan sekalian. Nah pada saat inilah, pada kesempatan inilah, marilah kita saling bermaafan. Dalam ayat tadi disebutkan, ya, berilah maaf. Kalau kemarin kita berburu Lailatul Qadar, Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Terus kita mohon pada Allah, semoga Allah memaafkan kita, mengampuni kita. Ya. Marilah pada kesempatan malam hari ini kita semua membersihkan kolbu kita. Kita meluruskan niat kita, hati, kolbu, pikiran, ucapan kita bersihkan. Ternyata kita banyak sekali, kita hanyalah hamba Allah yang sangat hina, yang sangat lemah, dan tidak ada apa-apanya di hadapan Allah. Kita tinggalkan semua apapun atribut kita. Ya. Kita kelak menghadap Allah. Ya. Siapa yang paling mulia di hadapan Allah? Orang yang paling bertakwa. Seorang sahabat Rasul bertanya, ya Rasul, sebetulnya apa itu takwa itu apa? Jadi takwa itu digambarkan kalau seorang itu berjalan dalam jalan yang penuh dengan duri-duri yang tajam. Bayangkan kita jalan dalam satu jalan yang banyak durinya, tentu kita akan jalan berjinjit-jinjit, kita akan berhati-hati sekali supaya kita tidak jatuh dan tidak tertusuk oleh duri itu. Jadi kalau kita menyikapi lagi, sebetulnya apa yang harus kita bawa bekal kita suatu saat kita menghadap Allah, ini yang berat. Nah itulah pentingnya muhasabah. Ya, evaluasi diri. Kita selalu melihat kesalahan orang lain, kita selalu melihat kekurangan orang lain, tapi ternyata kita banyak sekali dosa kita. Paling tidak ngerasani, paling tidak batin. Ini adalah suatu dosa. Nah inilah pentingnya hamdulillah minan nas dan hamdulillah. Perbaiki hubungan kita pada Allah, hubungan kepada Allah, pada Rabb, ya, dan otomatis pasti juga akan baik hubungan kita terhadap manusia. Kita banyak sehari-hari tidak kita sadari, ya ini yang selalu kita berinteraksi terhadap manusia sesamanya, ini yang banyak yang kita berbuat salah. Ya. Kalau kita minta maaf itu mudah, tapi memberi maaf itu yang paling sulit, memaafkan. Ya. Nah, inilah pentingnya kita bermuhasabah. Kalau kita baca lagi di surat Al-Hasyr 18 ayat 18. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wa taqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang mempersiapkan diri untuk menghadapi hari esok, hari akhir. Dan disinilah hendaklah kita senantiasa membekali diri kita semua masing-masing, ya, sebaik bekal adalah takwa. Allah tidak akan melihat rupa, bentuk, wajah, apapun hiasan, cantik atau tidak, Allah tidak melihat. Tapi yang Allah lihat adalah takwa. Ya, untuk mendapatkan derajat mutakin tidak dilihat. Karena kalau kita lihat iman kita itu kan fluktuatif, naik turun. Ya. Saudara sekalian, kami kemarin ya mendapatkan ya pokok dibilang ujian atau apa ya. Jadi pada waktu tante satu operasi ya tante satu mana? Halo, ya.
Jadi bersama pada waktu itu kebetulan Mbak jatuh dan anaknya 2 kena demam berdarah dan itu berturutan. Jadi mohon maaf, kami pada waktu itu juga sedang susah Tante Santi ya. Nah disinilah Allah menguji kita, demam berdarah ya. Dan kita berpacu dengan waktu ya. Itu terasa sekali. Begitu Allah berikan, disebutkan dalam hadis bahwa sakit dan obat itu datang dari Allah. Dokter itu hanya sebagai ya medianya saja, sebagai mediator, tapi semua yang memberikan sakit ya dan kesembuhan itu dari Allah. Di situ terasa sekali saya waktu itu. Sudah jatuh masuk rumah sakit, kemudian disusul ya Geja, kemudian selain sudah pulang masuk lagi satu lagi. Apa yang pada waktu kita mendapatkan ujian sakit, nah ini baru terasa ya. Kepada siapa kita memohon? Secara lahiriah kita tentu mencari pengobatan, tapi di situ bagi saya terasa sekali ya. Nah ini ya. Jadi ikhtiar sudah jelas, kemudian doa ya, ini betul-betul ya luar biasa, saya merasakan sekali itu. Dan yang ketiga adalah sedekah. Dalam hadis disebutkan bahwa namanya bala itu tidak akan yang mendahului dari sedekah. Jadi doa dan sedekah ini betul-betul yang menjadi syifa di sini. Ya, jadi kalau kembali kita diuji oleh Allah, ya, sakit, susah, sedih, setiap manusia pasti akan mengalami ujian-ujian. Ya, waktu kita sakit operasi kita merasakan. Tapi begitu setelah kita juga keluarga kita sakit, ya luar biasa di sana. Terasa kita tidak ada pertolongan lain, hanya Allah. Kita nangis, kita mohon pada Allah, ya Allah, sembuhkanlah ya Allah. Hanya itu. Yang dalam benak kita hanya mohon pertolongan dari Allah. Tolonglah ya Allah, biar kesembuhan ya Allah. Kita nangis betul-betul. Langsung saya minta tolong Tante Yaya, saya minta tolong bantu doa dari pondok-pondok pesantren, ya, kemudian khataman Quran di situ. Jadi terasa sekali Quran itu betul adalah syifa. Kita ambil waktu ijabah di sana. Pada waktu Jumat, ba'da asar sampai maghrib, ada satu waktu yang sangat ijabah. Kita mohon pada Allah, insya Allah Allah kabulkan. Ya. Jadi disitulah terasa sekali ya betapa kecilnya kita, betapa hinanya kita, betapa kita tidak ada apa-apanya di hadapan Allah. Kita nangis pada Allah, ya Allah tolong, apapun, ya jadi semua apapun ujian, apapun semua ketetapan dari Allah itu sudah Allah tetapkan. Nah, tinggal bagaimana kita menyikapinya. Ya, jadi di sini sebenarnya saya sudah menyiapkan beberapa ayat yang terkait dengan Al-Quran syifa yang nanti kita baca. Ya, jadi memang betul. Sekarang saya agak pindah topiknya ini tentang kesehatan. Yang saya mau ya, kenapa saya sampaikan ini? Jadi sebetulnya orang sakit itu yang fisik dan psikis, organik dan psikogenik ya, fisik dan psikis ini ada sakit. Kalau kita tanya kenapa kita sakit, kenapa Mufid? Coba jawab. Kenapa sakit itu sebetulnya apa definisi dari sakit? Ayo jawab Mufid. Ya, ayo jawab. Definisi sakit itu sebetulnya apa? Sini boleh pakai mic, boleh ke depan. Ayo. Ya, tidak berfungsi tubuh secara normal. Ya, tadi sudah saya sebutkan bahwa sakit bisa fisik dan psikis. Kalau fisik sudah jelas, apapun sakitnya tentu kita harus mencari ya ahlinya. Tapi kalau sakit itu psikis,
psikis. Nah, ini yang perlu kita kaji lebih dalam lagi. Ya. Jadi ada suatu ilmu di kedokteran. Halo, saya mohon sebentar. Halo. Ya, mohon perhatian sebentar saja. Ya. Jadi ada suatu cabang ilmu kedokteran yang khusus mempelajari ini, namanya psikoneuroimunologi. Jadi dia mempelajari tentang stres. Kalau ditanya lagi, sebetulnya kenapa orang jadi stres? Kenapa Tante Santi? Kenapa orang jadi stres? Kalau orang Batak itu bilang, kalau saya ke Jakarta, bilangnya stres. Tidak terpenuhi. Dia merasa tertekan. Dia merasa sedih, akhirnya larinya ke depresi. Sudah jelas. Jadi ternyata stresor itu jadi masuk ke dalam aksis di brain ya. Ya kalau orang stres kan kortisol keluar. Kita tidak membahas itu. Tapi yang penting bagaimana kita menyikapinya. Jadi stres itu bisa dari eksternal dan bisa dari internal. Nah sekarang bagaimana kita menyikapi dalam kondisi ya pada waktu kita susah dan sedih. Ya. Jadi sebetulnya ada cara-cara dan ini sudah diteliti. Contohnya apa? Di waktu saya belajar di Surabaya ada teman barengan saya. Kalau sekarang namanya Prof. Soleh Bajayi. Prof. Soleh. Beliau meneliti tentang tahajud. Dia bukan dari kedokteran. Pada waktu dia memaparkan proposal itu di Gramik di Surabaya, orang bertanya apa betul sih sholat tahajud ya bisa yang mengatasi masalah stresor tadi. Ternyata terbukti dengan memakai penelitian imunologi. Sholat tahajud sekarang sudah proven. Kemudian yang kedua ibu bapak sekalian adalah puasa. Insya Allah kita di sini, insya Allah puasa sunnah, insya Allah ini, insya Allah ya, insya Allah ayam lebih ya, jangan tinggalkan. Jadi puasa itu sudah diteliti juga. Jadi puasa sunnah bukan puasa Ramadan itu terbukti. Jadi yang pertama tadi sholat tahajud, kemudian yang kedua puasa sunnah itu terbukti kalau kita rutin ya. Istiqomah ya mengejar itu kita akan mampu ya di situ terbukti bahwa dalam mengatasi stresor yang muncul dalam tubuh sudah terbukti orang yang puasa dengan tidak puasa kemudian yang tahajud dengan tidak tahajud itu terbukti dia jauh respon imunitas kekuatan imunnya lebih kuat dibandingkan orang yang tidak sholat tahajud dan puasa itu semua pakai psikoneuroimunologi. Ya, jadi guru saya di Surabaya namanya Prof. Taat. Saya sampai tanya, beliau memberikan kita bekal-bekal seperti itu supaya kita kuat dalam menghadapi stres dalam kehidupan kita. Saya tanya sama Prof. Taat, lo stres itu kan banyak sekali. Ya toh kita nggak punya uang, pasti kita akan stres. Kita mendapat ujian hidup yang berat, pasti kita akan jatuh dalam keadaan stres. Itu bagaimana? Ya. Nah itu sebenarnya ada tahapannya. Jadi kalau di dalam psikoneuroimunologi itu ada tahapannya, saya sampaikan di sini, mulai dari alarm. Jadi kita kalau sudah mulai susah sedih itu kan sebetulnya udah tanda-tanda, wah kita ini mau sedih nih kan, gitu ya Tante Santi ya. Wah kayaknya aku kok mau sedih nih ya, gimana nih ya, caranya gimana? Tapi sudah gitu namanya alarm dulu. Setelah alarm tahapan itu namanya eustress. Setelah eustress kemudian distress. Itu semakin berat lagi ya. Nah, aku tambah susah ini ya. Kemudian setelah distress ya jatuh dalam keadaan exhausted. Tambah susah lagi. Nah, dalam tahapan ini kita kalau tidak kuat dalam menyikapi mengatasi masalah tadi sudah sampai exhausted, capek sekali. Kita jadi sedih, sudah nggak tahu mau apa yang kita lakukan, mau doa juga susah, mau ngaji juga susah. Adanya hanya sedih dan sedih. Dan ini kita kalau tidak kuat ketahanan imun kita jatuh dalam keadaan depresi. Dan disinilah tahapan yang disebut dengan suatu coping mechanism. Nah, caranya di sini ada sebetulnya. Satu adalah kita banyak baca Al-Quran. Jangan jauh-jauh dari Al-Quran.
Itu betul. Ya. Upayakan setiap hari, setiap lembar kita baca satu minggu sekali 1 juz sudah alhamdulillah. Ya. Kemudian tadi puasa itu dia mengendalikan emosi luar biasa. Ya, karena kita mau marah, mau sedih, mau apapun, kita mau berontak ibaratnya. Oh, kita lagi puasa. Itu yang akan mengendalikan tadi ya emosional kita yang negatif. Ya. Dan ini tidak mudah. Zikirullah, zikir itu bagus sekali. Ya, dalam hadis sudah banyak disebutkan ya bahwa. Nah, bagaimana tinggal kita ketahanan kita. Kalau coping tadi upaya kita untuk menangkan semua apapun ujian yang kita hadapi, kita kalah, kita jatuh dalam keadaan depresi. Dan inilah bahayanya depresi. Karena dampak negatif dari depresi ini kalau berkelanjutan terus-menerus akan menyebabkan sakit di organik kita. Jadi kita kembalikan, kalau kita depresi itu selalu apapun berpusat terfokus pada diri kita. Aku kok sedih, aku kok susah, kok gak ada yang nolongin aku, kok tidak ada yang memperhatikan aku. Kenapa ini begini, dunia gelap rasanya. Kenapa? Nah, disinilah tahapan ini kita harus tinggal bagaimana kekuatan kita membangun coping mechanism. Kita lawan semua itu tadi banyak baca Al-Quran, puasa sunnah, kita zikir terus, kita mohon, kita menangis kepada Allah. Tolong ya Allah, tidak ada yang bisa menolong kita hanya Allah. Saudara paling curhat sana, curhat sini, teman dia paling, tapi yang bisa menolong kita hanya Allah. Yang membolak-balikkan hati itu hanya Allah. Ya. Nah, disinilah tahapan ini penting. Karena kalau orang sudah jatuh dalam keadaan depresi berat, dia hanya pikiran dia apa? Mati. Dia tidak mau makan, tidak mau tidur, akhirnya ya orangnya habis digerogoti. Itu tadi insomnia, anoreksi, semua akhirnya tidak mau apa-apa, makan gak bisa, badan habis. Nah, inilah pentingnya. Tahapan di sinilah ya, kalian sudah terbukti. Jadi supaya kita tidak rentan terhadap stresor yang itu, kita harus membentengi kita. Ya, tadi ya, yang saya sebutkan sudah terbukti dalam satu penelitian. Sholat tahajud, puasa, baca Al-Quran. Kita harus selalu mendengarkan tausiah. Ya, tausiah ini kalau kita dengarkan, kalau kita lihat di YouTube atau kalau saya semuanya di radio. Begitu bangun kita harus sudah dengarkan itu tausiah, itu betul-betul menjadi suatu sifat ya, obat pencerahan, menyejukkan hati ya, supaya kita tidak larut dalam kesedihan yang bertubi-tubi tadi. Nah, jadi kembali ke mindset kita ubah. Yang tadinya kita sudah selalu terfokus pada diri sendiri, kita balik semuanya itu. Bagaimana kita mulai memperhatikan orang-orang, ya, kalau mungkin yang praktek ya bisa pasien. Karena kita nggak sempat lagi depresi kalau kita pasiennya depresi terus gimana sama-sama depresi. Palingnya kita ketemu sama Mbak, bacain, udah seperti bacain, sehat-sehat ya. Ini mulai membagikan perhatian kepada orang-orang di sekitar kita. Menyapa, memperhatikan, aduh gimana Tante Ida, aduh bagus ya caranya kemarin. Itu kita harus selalu mulai membagikan tadi, supaya nggak selalu terus terfokus diri kita sendiri. Ya, Tante ini gospel sehat Tante, alhamdulillah. Kapan ya? Itu kalau sudah kita rubah seperti itu dari mindset kita itu menjadi obat. Karena kalau kita terus menerus selalu terpaku pada diri sendiri sudah gelap rasanya. Saya walaupun saya direhab, tapi saya beberapa mendapatkan pasien-pasien juga dengan tadi depresi dan ansietas, tapi selalu saya rujuk ke psikiater. Contohnya gini, ada seorang wanita dia pegawai honorer,
dari Pemkot. Dia datang, begitu datang langsung nangis. Dok, gimana? Saya susah. Saya kerja dari pagi sampai sore, bla 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 bla. Begini saya merasa gini, saya tertekan dengan diri saya, bla bla bla. Ini kalau kita beri nasihat dia nggak akan masuk. Dia harus diberi obat dulu untuk antidepresannya. Saya bilang gini, kalau Anda kuat bekerja dengan kondisi seperti ini, bagus, Anda tetap survive, saya bilang. Tapi kalau Anda kuat, ya sudah keluar. Tapi sekarang susah cari kerjaan, gimana gini, saya mau kerja apa saja, gini. Ya sudah, tinggal kamu pilihan, kerja atau tidak kerja. Dengan kondisi kamu yang demikian dalam tekanan dari pimpinan kamu, tidak dikasih waktu istirahat terus. Nah, ini kan dilematis. Ya, banyak sekali kasus-kasus betulan yang datang pada saya rujuk ke psikiater, banyak sekali contoh-contoh seperti itu. Jadi orang ke dalam keadaan yang dia sangat tertekan tadi, dia harus segera mencari solusi pencerahan. Carilah orang yang bisa dipercaya, curhat, jadi tidak diceritakan kemana-mana. Ya, pencerahan, ya, atau berikan obat-obat tadi untuk membantu. Dan setelah itu baru kita berikan tentunya terapi suportif. Terapi suportif, psikoterapi penting sekali. Kita harus berikan motivasi, kita berikan suatu support supaya kuat dalam ya menghadapi problem-problem yang dihadapinya. Nah, disinilah ya penting sekali kita bagaimana di dalam ya menghadapi semua masalah dalam kehidupan ini itu tidak mudah diucapkan, di lisan mudah, tapi prakteknya tidak mudah. Ya. Jadi kembali sakit itu semua datang dari Allah, dan Allah sudah berikan obatnya sebetulnya. Ya, dalam Al-Quran sudah banyak disebutkan di sana. Ya. Dan kemudian tinggal bagaimana kita bisa ya bertahan, kita bisa membentengi itu semua. Ya. Dan saya dalam kesempatan ini saya betul-betul salut dengan Mas Adam. Ya, di sini kita, kalau saya matur ya Mbak Wahyu, Mbak Mun, Mbak Sri, semua yang masuk dalam ini zuriyah ya. Jadi kalau saya melihat ya luar biasa di sana, luar biasa jihadnya di sini, jihadnya untuk zuriyah. Saya betul-betul sangat mengapresiasi. Begitu ada masalah langsung bus semua masuk transfer ya kan pesannya. Dan di situ ya, dan di situ jihad kita di situ ya semuanya saling ya, bajain ya luar biasa semuanya. Dan saya melihat itu saya betul-betul terharu. Semuanya berkontribusi ya bagaimana untuk menjalani zuriyah ini memang berat. Operasional kalau saya lihat, tapi di situ tampak sekali kemudian ya saling bahu membahu. Nah di situ jihad, jadi luar biasa. Jadi kalau pahala sedekah itu nanti di yaumil akhir itu ya orang-orang jadi ada sebenarnya bab salam yang untuk yang sedekah. Kita dalam naungan ya sedekah yang kita berikan. Ya, jadi kalau orang meninggal di antar 3 saudaranya kembali, ya tahu, kemudian apapun kendaraan semua, hartanya semua ditinggal, tapi yang membawa dia sampai menghadap Allah adalah sedekah jariyah yang dia berikan. Itu terus akan menemani kita di alam barzah sampai kita nanti di yaumul hisab. Luar biasa. Itu sedekah jariyah itu memang sampai dalam surat Al-Munafiqun ya ayat 10 disebutkan bahwa ya Allah berikanlah aku waktu sebentar saja ya Allah, sehari atau sejenak saja ya Allah, untuk apa? Untuk beramal soleh dan bersedekah. Jadi sebenarnya orang-orang yang sudah meninggal mendahului kita dalam barzakh ini dia menangis. Dia mohon pada Allah, ya Allah berikan waktu sebentar saja ya Allah. Berikan waktu untuk kita bisa beramal soleh, bersedekah, dan itu luar biasa. Pahala sedekah itu luar biasa. Kan itu terus akan menemani kita dari alam barzakh sampai nanti kita menghadap Allah. Jadi saya sekali lagi saya salut betul di sini ya
saling ya, waduh, ya bahu membahu, langsung bus tertutup. Nanti ada lagi Babin, langsung lagi. Allah mudahkan itu. Allah Akbar, Masya Allah, ya luar biasa. Itu saya terharu sekali. Jadi marilah saudara-saudara sekalian, pada kesempatan yang berbahagia ini yang mengawali sini, saya sudah menyiapkan muhasabah di sini, tapi sekitar yang penting apa yang harus kita persiapkan untuk bekal kita, dan ini tidak mudah. Suatu saat kita sudah berpindah ke dalam alam barzah, itu baru terasa kita, ya Allah, kemarin kita masih bisa kumpul dengan saudara-saudara, masih bisa bersilaturahmi, ya Allah, kita sekarang udah berganti alam kita sendiri. Kita kalau tahajud itu, kalau saya bayangin, ya Allah, saya meninggal, siapa teman saya? Kubur yang gelap dan sempit, siapa yang menerangi? Ya, ini kalau bukan amal soleh, udah baca Al-Muluk setiap malam, ya, sisipkan selalu, ya, amalan-amalan yang lain, mudah-mudahan itu akan menerangi kubur kita. Nah, sebaik bekal adalah takwa. Jadi marilah pada kesempatan yang baik ini kita senantiasa ya menjalin tali silaturahmi. Ya, kalau dalam hadis disebutkan ya bahwa doa yang tertolak itu kalau orang yang memutus tali silaturahmi. Tangguhkan dia, ya, nggak bisa masuk surga kalau dia masih memutus tali silaturahmi. Tebarkanlah salam. Ya, sambunglah silaturahim, ya, kemudian sholatlah di pada waktu orang tidur, bersedekahlah, maka masuklah surga dengan aman. Ya. Jadi sebetulnya Allah sudah memberikan banyak pintu-pintu surga yang Allah sediakan untuk hambanya, tinggal kita mau masuk di mana. Orang yang berpuasa lihat pintu Ar-Rayyan di sana. Ya. Kemudian juga ada pintu-pintu surga yang lain, ya. Mudah-mudahan kita bisa masuk di dalam salah satu pintu itu. Tentunya mudah-mudahan insya Allah ya kita bisa membekali itu semua ya semasa Allah masih berikan di sisa umur kita, ya mudah-mudahan ya Allah berikan ya, kesempatan kita untuk beramal soleh. Ini nanti ini yang tentang kesehatan, yang penting bagaimana kita menyikapi stresor itu. Itu tadi yang sudah terbukti, sudah jelas. Tahajud, puasa, Quran. Gitu, tambahkan lagi. Dan jangan lupa selalu dengarkan ini tausiah. Ya, kalau saya dari pagi sampai malam itu kalau saya dengarkan radio itu luar biasa pencerahannya, sangat menyejukkan hati. Ya, jangan jauh-jauh dari majelis taklim. Itu betul-betul obat. Tapi kalau memang depresi betul ya harus diobati secara medis dulu, kasih antidepresan dan obat-obatan lain. Tapi secara batiniah itu adalah tadi sudah terbukti. Ya, itu yang sedikit bisa saya sampaikan. Sekali lagi mari kita bersama-sama. Saya mohon maaf. Ya, ini juga mengingatkan diri saya sendiri bahwa kita tidak luput dari segala salah dan hilaf. Pada kesempatan berbahagia ini, yang mana kita saling bermaaf, memberi maaf. Nah, minta maaf mudah, tapi memberi maaf itu sulit. Ya, maafkan sudah. Apapun yang sudah diikhlaskan, dan ini juga tidak mudah, tapi kita berupaya, berusaha yang memaafkan semua kesalahan orang lain. Semoga Allah juga memaafkan atau mengampuni semua salah dan kesalahan kita. Mungkin saya akhiri itu sedikit dari saya. Sekali lagi saya mohon maaf ya. Mudah-mudahan ya Bani Jamhuri ya Zuhuriyah ini ya terus ya bisa menjadi tempat yang menjadi ya amal jariah kita, sedekah jariah itu yang menemani kita nanti insyaallah. Sekali lagi saya mohon maaf. Yang benar semuanya dari Allah, yang salah dan fakir itu hanya dari saya. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah ditutup oleh doa, tapi mohon
itu mungkin. Silakan monggo. Apakah Tante Yaya, Pak Tolha ada? Nggak ada. Kamu, ya, siapa yang bisa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memberikan nasihat dan nasihat-nasihat kepada kita semua, terutama pengelolaan stres. Sebenarnya kalau kita meneladani simbah kita Mbah Jamburi itu, kalau saya menangis simbah itu kelihatannya simbah itu kan ya, mengalir gitu loh. Kalau simbah Jamburi sendiri itu nggak stres kelihatannya, karena beliau itu orang yang sangat sugih pol. Karena apa? Karena saya pernah jagongan di Jalan Karangga 12. Itu ketemu sama ya sudah sepuh gitu ya, sudah sepuh, terus ada yang muda-muda, terus saya apa namanya ngisek ke STNK di situ, titik gitu, ngisek ke STNK di situ, terus yang punya STNK itu bilang sama orang-orang di situ itu, ini putrane ini wayai Mbah Jamburi gitu. Terus dari orang-orang tua yang hadir di situ itu langsung, wah itu orang itu dulu yang megang Sleman Utara itu ya salah satunya Mbah Jamburi gitu. Jadi memang Mbah Jamburi terkenal okeh istilahnya jembar jagate gitu kalau orang mengartikan itu. Jadi kalau kita sebenarnya mau meneladani yang tidak jauh dari kita Mbah Jamburi itu, sebenarnya dari Putrawayah Mbah Jamburi itu kuat-kuat semua sebenarnya. Tapi ya wallahu alam ya, takdir itu juga lain-lain, karena memang kenyataannya ada gen juga. Kalau kita lihat dari Putrawayah Mbah Jamburi itu ada yang mengarah ke situ, dan alhamdulillah sekarang sudah baik-baik semua. Semoga dengan tambahan nasihat dan tausiah dari Mbak Ning tadi bisa menambah kekuatan kita, semangat kita untuk bisa mengelola diri kita sendiri semakin semangat dan menjalankan ibadah semua yang menjadi perintah dari Allah Subhanahu wa taala ini dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Mungkin karena ini acara Syawalan, biasanya ada ikrar Syawalan ya. Tadi saya telepon di Iwan, atau saya bacakan aja di atau Dewan sudah menyiapkan. Mungkin saya bacakan ini saya ambil dari juga internet. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami yang hadir pada malam hari ini semua anak cucu putrawayah dari Mbah Jamburi, Mbah Yuriah, sebagai anggota keluarga yang hadir pada momen ini dengan penuh kesadaran dan keikhlasan menyatakan ikrar untuk menjaga kebahagiaan keluarga ini, kerukunan keluarga ini. Kami berjanji untuk selalu menyamai kasih sayang, menghormati satu sama lain, dan berupaya mempererat ikatan kekeluargaan. Kami juga mohon segala kesalahan dan khilaf yang mungkin kita lakukan di tahun-tahun sebelumnya, kita semua untuk bisa saling memaafkan, dan kami juga meminta maaf atas kesalahan yang mungkin kami lakukan, serta mungkin kami dari mewakili yang masih sekolah, masih kuliah, yang masih muda-muda, kepada yang sepuh atau setengah sepuh untuk bisa memberikan doanya supaya putrawayah dari Mbah Jamburi bisa terus istiqomah dan bisa bermanfaat bagi semua dan bisa sukses di dunia dan akhirat.
Dan kepada yang muda-muda dimohon doanya juga untuk selalu mendoakan kepada yang lebih tua, lebih sepuh, selalu diberikan kesehatan, selalu diberikan keistiqomahan di dalam beribadah, dan diberikan panjang umur. Dan insya Allah kita semua berharap dan berdoa semoga masih terus dipertemukan dengan Syawalan dan Ramadan di tahun-tahun selanjutnya. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu ya ikrar dari Syawalan pada malam hari ini. Selanjutnya mungkin ada laporan-laporan dari kegiatan pondok. Tapi sebelumnya mungkin di sini saya mewakili dari pengurus yayasan mengucapkan terima kasih sekali kepada semua putra wayang Bajamuri, semua cucu, semua yang terlibat di dalam kegiatan pondok pesantren ini, pondok pesantren ini, dari finansial, bantuan infak sedekahnya, dari bantuan pemikirannya. Sekali lagi kami dari mewakili pengurus yayasan terima kasih sekali dan berdoa semoga apa yang telah kita semua berikan ke pondok ini bisa menjadi amal jariah kita semua dan bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan juga berdoa semoga kita semua terus diberikan kemudahan rezeki untuk bisa bermanfaat bagi pondok ini. Selanjutnya mungkin yang dapat kami aturkan juga di sini, saya beberapa waktu yang lalu itu pernah ngobrol juga dengan Mbak Queen, dengan Dek Itul, bahwa sebenarnya kegiatan pertemuan Simbah Jamuri ini kita pernah melaksanakan 3 bulan sekali ya Mbak Queen. 3 bulan sekali itu selalu rutin kita laksanakan. Insya Allah untuk kedepannya besok berarti sekarang bulan April, Mei, Juni, Juli. Insya Allah Juni akan kita adakan lagi pertemuan Simbah Trah dari Mbah Jamuri. Nanti yang ada di Jogja kita kumpul untuk koordinasi, mungkin ya tempatnya nanti bisa menyusul karena banyak tempat nih yang bisa kita tempati nanti. Yang jelas kita nanti sederhana saja, pokok dari pertemuan itu adalah silaturahim bersama. Mungkin yang di Jogja supaya bisa hadir, ataupun yang dari luar kota kalau memang ada waktu monggo kami persilahkan juga. Tapi kalau memang tidak ada waktu, mungkin doanya saja kita saling mendoakan supaya diberikan kemudahan. Dan mungkin di dalam pertemuan nanti juga kita pakai juga sebagai koordinasi ataupun saran-saran dan masukan tentang berjalannya pondok ke depan. Karena kalau kita lihat laporan yang ada, memang istilahnya kekuatan pondok ini untuk bisa berjalan itu memang dari putra wayang Bajamuri sendiri. Jadi infak sedekah dari saudara-saudara semua itu yang menjadikan pondok ini bisa berjalan. Dan seperti yang dikatakan Mbak Ning tadi, kalau ada sesuatu itu alhamdulillah ada saja yang loss gitu, transfer itu. Semoga itu bisa menjadi amal kita semua. Mungkin dari Mas Adam ada tambahan tentang pondok-pondok yang bersama. Izin dalam kesempatan ini mungkin Tante Santi ada usulan apa, silakan disampaikan terkait pondok. Mbak Mun, Mbak Sri.
Mbak Ning Nyun Sewu ini ada usulan. Ya. Bagaimana kalau Imriah itu dibuatkan website? Kira-kira biayanya piro? 1,5 juta. Itu bagaimana diizinkan untuk membuat website? Nah ini pokok untuk usul ya. Ya, alhamdulillahirobbilalamin, alhamdulillahirobbilalamin. Sesuai dengan operasional Yulia itu tiap bulannya untuk yang tiap bulan itu kita insya Allah itu sebetulnya cukup lumayan membutuhkan supporting dari saudara-saudara semuanya, karena tiap bulan kita harus mengeluarkan 44 juta setiap bulan, sehingga kita butuh sekali supporting dari keluarga, khususnya syukur-syukur bisa menggait saudara-saudara yang dari luar ataupun dari saudara kita muslim-muslimat yang lain, sehingga kalau bisa ini ada usulan bagaimana kalau kita juga supaya donasi dari luar itu masuk, itu membuat website. Yang website itu nanti dikelola setiap tahun kita harus membiayai berapa? 500-600 per tahunnya sekitar pokoknya antara 500-600 ribu. Untuk pertama kali kita membutuhkan biaya 1,5 juta. Menurut saya ini adalah diperlukan, karena apa? Karena supaya dikenal di dunia luar, di dunia media massa, karena zaman sekarang ini kan kita tidak lepas dari media online gitu, sehingga ya kita ini meraih ikhtiar untuk meraih donasi dari luar. Syukur-syukur bisa meringankan kita semuanya. Mungkin akan dari kami, dan tadi ada pertemuan 3 bulanan ya, kita sepakatin ya, saudara-saudara yang di Jogja sepakat ya. Oke, mulai sekarang 3 bulan, berarti ini bulan apa ini? April, berarti Mei, Juni, Juli. Oke, dicatat ya, Juli Bani Duri. Ini mau istilahnya mau urutan atau mau kita sanggung bersama, karena kalau kita itu diurutkan ini nanti jatuh ke ini tuh akhirnya itu kita itu jadi tidak berjalan gitu loh. Sehingga kalau saya usulkan itu kita gini aja, kalau mau ada yang mundur alhamdulillah gitu aja ya Mas Ide ya. Kalau ada yang mau bersedia dari Duri mau mengunduh di bulan Juli, alhamdulillahirobbilalamin gitu aja. Tapi apabila tidak ada yang mau mengambil alih tanggung jawab untuk penyelenggaraan ini, ya kita dari pengurus ini bergayung bersambut untuk meringankan gitu aja lah, supaya kita ini tetap berjalan. Karena apa? Karena kita ini kan untuk keberlanjutan itu kan butuh effort, butuh semangat gitu, supaya kita ini tetap bisa mempersatukan ukhuwah kita. Mungkin semoga kita semuanya diberikan keringanan, kemudahan, dan kesehatan serta berkah yang tidak ada habisnya. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirobbilalamin. Alhamdulillah salaman ba'du. Yang menghormati simbah-simbah, Pak Bude, Pak Lebule, Mas-mas, Mbak-mbak, sedaya sederek saking Bani Jamburi ingkang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bismillah, pertama saya mengucapkan terima kasih sekali dengan keringanan tangan dari saudara-saudara semuanya ini. Alhamdulillah, dari kegiatan yang ada di Pondok Pesantren Zuhriyah ini alhamdulillah berkembang sedikit demi sedikit, dan alhamdulillah ini program-program juga sudah mulai berjalan dengan ya tidak bisa lepas dari kekurangan-kekurangan juga. Dan alhamdulillah kekurangan ini bisa ditambah sulam kalian poros dari sedoyo. Alhamdulillah matur nuwun sangat, bantuanipun berupa tenaga, pikiran maupun rezekinya yang disisihkan untuk
keberlangsungan Pondok Zuhriyah ini seperti yang disampaikan Bu Dewi tadi, untuk mungkin menyampaikan sedikit gambaran ya, untuk tadi kok 44 itu untuk apa saja, kurang lebih untuk biaya ustadz, gaji dan lain sebagainya untuk tenaga pengajar di sini itu rata-rata per bulan itu kurang lebih 20 juta. Ditambah untuk konsumsi dari tiap minggu itu anak-anak itu kurang lebih ya 3 jutaan. Belum ditambah lagi nanti ketika ada Jumat Wage, kalau ada Jumat Wage itu juga sekitar segitu kagum konsumsi. Terus kurang lebih ada yang 15 jutaan kagum konsumsi tiap bulan. Terus Jumat Wage, akomodasi dan kebutuhan operasional tiap bulan itu kurang lebih sekitar 7,5. Terus dan listrik dan lain-lain itu kurang lebih 1.800.000. Ditambah sampah ini meskipun ya sudah dikurangi ya, alhamdulillah sampah ini anak-anak juga tiap hari ya, jadi sampahnya diambil 2 kali seminggu. Itu karena sudah cari di mana-mana tempat, karena sampah ini sekarang mahal sekali. Itu per kantong itu sudah dapat yang paling murah itu sekantong sekarang 20.000. Sedangkan namanya anak-anak itu kan juga pasti kebutuhan operasional itu sampah tidak bisa, itu pun sudah dikurangi, anak-anak sudah bakar sampahnya. Jadi sampah-sampah yang sudah nggak bisa dibakar itu baru dibuang. Itu per bulan kurang lebih ini mencapai 800 sampai 900.000 itu untuk sampahnya saja. Ini saya juga ya pripun kalau nggak ditampung ini nanti sampah juga numpuk, karena ini juga sudah kesana kemari nyari sampah. Itu juga yang lain dulu pernah itu satu kantongnya itu sampai 30.000 sampai 40.000 yang pas susah-susahnya itu. Nah itu karena itu dulu langganan juga, karena terus akhirnya buangnya mereka juga susah, akhirnya menyampaikan nominal sekian itu sudah sangat pres sekali seperti itu. Tapi ya kita juga kadang-kadang satu kantong itu juga dipenuhi juga. Jadi ya kurang lebih untuk biaya bulanan kurang lebih seperti itu. Jadi itu seminggu berapa kantong? Seminggu itu rata-rata yang 20 kantong. Seminggu 20 kantong kan 20.000. Yeah. Itu juga belum ada juga, karena itu ya intinya kita juga ketika ada kelebihan kita juga ngepres juga Mbak Budi ya. Terus intinya Niko alhamdulillah juga udah ada pengadaan alat pembakar sampah juga. Jadi emang kita juga sama anak-anak juga latihan buat mengelola sampah juga semaksimal mungkin. Jadi kalau ada sampah botol, kertas dan lain sebagainya itu sudah dikumpul, sudah dipilah, kemudian nanti buat tambahan dijual, juga dijual seperti itu. Jadi untuk tambahan ya buat operasional juga sedikit menambah seperti itu ya. Itu sudah lumayan dipotong juga sih. Oke, ya itu yang kendalanya itu sebenarnya sampah. Terus kemudian ya namanya faktor alam, kemarin juga tidak ada yang minta. Waktu hujan angin, waktu Ramadan pertengahan itu tandonya juga tertancap seng. Jadi tidak dinyana-nyana kok dilalah sengnya nyasar di tandon. Akhirnya ya alhamdulillah bisa diakali, tidak sampai beli baru tapi dilem. Alhamdulillah bisa digunakan seperti itu. Terus kemudian ini juga ada pintu-pintu yang jebol, nggak ada pintunya. Terus alhamdulillah kemarin juga sudah ada donasi, alhamdulillah untuk perbaikan seperti itu. Di belakang juga ada yang ambrol, ables itu karena buat cucian, karena airnya juga
ngalir, akhirnya alhamdulillah juga sudah sebagian itu. Ya, karena perbaikan besok ini juga ada PR septic tank dan lain sebagainya. Karena kalau septic tank sekali nyedot sekarang paling murah itu 400, itu kemana? Satu tankinya 400, ya 400-an itu paling murah. Sedangkan di sini itu nggak cukup setangki 2 tangki, paling nggak minimal 3 tangki sekali nyedot. Itu membutuhkan paling tidak ya sekitar 1.200.000. Itu pun kemarin baru sedot, sekarang sudah penuh lagi. Oleh karena itu butuh ini kemarin minta tolong tukang buat kita direkom supaya resapannya bisa air ini bisa meresap, tidak menggenang di septic tanknya. Besok insya Allah pada lebaran ini nanti minta tolong tukang buat memperbaiki itu tadi supaya tidak pengeluarannya supaya tidak membengkak seperti itu. Jadi dari kami juga berusaha semaksimal mungkin untuk mengelola itu tadi apa kebutuhan dan lain sebagainya. Di lain sisi kami juga matur nuwun sangat atas bantuan dari keluarga besar Benih Jamburi dari yayasan semuanya. Ya alhamdulillah, ini kurang lebih gambarannya seperti itu. Mungkin dari Mbak Maya tambah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, matur nuwun untuk para sesepuh, dedek semua yang berkenan berusaha hadir di sini sebagai pemilik, sebagai penerus pondok pesantren dan panti asuhan Nuriyah. Mungkin tadi kalau tentang pembiayaan sama dibahas oleh Bu Dewi, saya mungkin akan memaparkan atau mendeskripsikan tentang program di pondok sekarang dan grafik santrinya. Jadi kepengurusan ini kan dimulai di 2023 akhir. 2023 akhir itu di bulan Desember mungkin yang di share bisa kita ada beberapa kejuaraan lomba. Kemudian untuk murid baru di 2024 itu tahun pertama kepengurusan yang baru ini, santri baru kelas 1 SMP masuk 11 anak. Tahun kemarin masuk 5 anak, berarti sudah ada peningkatan 6 anak. Kemudian yang madrasah aliyah masuk 9 anak. Tahun kemarin 5 anak, berarti sudah ada peningkatan 4 anak. Untuk tahun ajaran baru berarti alhamdulillah terjadi peningkatan kepercayaan dari masyarakat untuk memondokkan atau menitipkan anaknya ke pondok pesantren panti asuhan Nuriyah. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin dari segi pembiayaan tadi sangat betul bahwa pembiayaan bahkan bisa dibilang 80% sangat bergantung pada peran serta tanggung jawab keturunan yang Jamburi ini ya. Karena memang sebelum dihantam COVID itu pengeluaran bulanan ratusan juta, ya. Ratusan juta, kemudian tidak bisa lagi meneruskan untuk seperti itu. Kita memilih untuk kesetaraan, kemudian grafiknya dan akhirnya tentu saja menyadari bahwa kita lebih bercitra panti asuhan yang sangat amat bergantung ke lanjutannya atau kelangsungan hidupnya, eksistensinya itu pada seberapa donatur yang masuk ke kita. Oleh karena itu kita belajar untuk mulai membangun pada kualitas pondok pesantren sehingga walaupun nanti donatur tidak mencukupi atau ada badai-badai yang naudzubillah nanti bisa datang, kita tetap settle dan tidak tergoyahkan karena dari segi material kita sudah mandiri. Nah, yang bisa dilihat dari grafik pembayaran itu sekarang yang menunggak lebih dari 1 tahun itu 3 anak. Tapi memang dari awal yang yatim atau yang duafa itu sangat lumayan kalau digabung untuk menjadi 5
istilahnya saya beban lah. Nah untuk ke depan memang proyeknya Gus Adam akan lebih menegaskan, Mas Adam akan lebih tegas pada pembiayaan, terlibat misalnya kalau belum bayar uang buku ya nggak dapat uang buku, setiap bulan kita kirim surat atau ya keterangan tagihan. Terus juga di awal sudah diakatkan dengan jelas bahwa pembiayaan sekian dan sekian. Kalau untuk grafik pembayaran tetap alhamdulillah ada kenaikan ya, ada peningkatan daripada tahun kemarin. Mungkin ada kalau sekitar 15 anak yang membayar dari 50 santri ini ada. Nah perencanaan ke depan salah satunya yang sangat menghambat atau sangat yang menghambat perkembangan dan kemajuan kita adalah madrasah sanawiyah dan madrasah aliyah kita yang belum mendapatkan izin. Jadi untuk pasang pamflet, pasang banner, pasang promosi itu belum bisa secara besar-besaran karena kita pasang banner aja kena survei dari Kemenak gitu. Jadi kalau masih hijau itu tidak boleh membuka penerimaan siswa baru. Nah mungkin dari situ bisa terlihat ya sedikit gambaran tentang pendidikan talent. Yang terakhir sekarang tentang pondok pesantren. Yang tadi kan pendidikan formal, yang terakhir pondok pesantren. Sangat betul yang dikatakan begini bahwa sedekah itu sangat-sangat besar perannya dalam hidup. Contohnya upaya terkecil dari Mas Adam, misal Jumat Wage itu selalu ada khataman dari hafidh-hafidhah. Pernah diminta data lengkap per nama tapi belum didapat, jadi hanya sekedar misalnya Eyang Buhari dan keturunannya untuk dikirim Fatihah, untuk dikirim doa-doa baik seperti itu. Untuk anak-anak tahun ini alhamdulillah kita ada hataman hafalan 10 juz dari yang kemarin cuma baru 5 juz. Insya Allah tahun ini yang hafalan 10 juz itu ada 2 orang. Insya Allah ada 2 atau 3 orang yang bisa hatam 10 juz. Jadi sudah ada peningkatan dari tahun kemarin yang hanya ada hataman 5 juz. Oke, mungkin sekian, mohon maaf banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Mbak Lin. Saya usul dalam kesempatan ini untuk pertemuan rutin 3 bulan sekali kalau di sini saja rutin diadakan. Jadi untuk tadi laporan dan perkembangan seterusnya. Karena kalau mundur satu-satu kayaknya repot ya. Apalagi yang luar kota kan kita nggak bisa datang gitu. Jadi usul 3 bulan sekali di sini dengan agenda yang sudah kita susun. Jadi ada follow up-nya. Terus yang kedua tadi Mas Adam, jadi untuk donasi kita sudah mulai eksternal, ya. Jadi kalau kami di Solo itu di pengajian kami itu rutin, gitu. Karena untuk kita membantu ponpes ini sampai kita bisa donasi ke Palestina, gitu. Itu rutin, tiap bulan mesti kita ada. Jadi tentunya itu tadi supaya mereka mengenal dan kita kirimkan ke pengajian atau ke instansi yang bisa memberikan donasi. Itu sudah mulai kita harus cari yang eksternal. Terus yang ketiga ini mungkin usulan nanti kita bicarakan saja kalau kita pertemuan rutin itu untuk usaha. Saya dapat info dari daerahnya ya. Jadi kalau di Nur Hidayah itu ada UKM. Jadi untuk ke depan ya. Jadi kita punya suatu usaha, badan usaha. Mungkin tidak usah sulit, mungkin dari usaha bawer atau apa. Jadi kita dari santri bisa menghasilkan yang paling tidak menambah sedikit lah ada subsidi untuk pembiayaan. Itu mungkin kita bisa lihat di Nur Hidayah di Solo. Itu jadi pondok pesantren di sana juga sudah ada usaha-usaha dan tentunya ini juga ditangani ya dari santri dengan bimbingan para ustadznya. Ya ini mungkin untuk ke depan. Paling tidak kita ada planning ke depan supaya tidak full ya donasi
dari dalam. Mungkin demikian. Terima kasih. Mungkin karena sudah lumayan. Mungkin saya akan Ibu mana? Ibu partikelnya buat mungkin dari yang muda-muda ini bisa ikut bantu. Masalahnya kalau di sini megang website itu juga mungkin kurang maksimal, karena dulu pernah saya buatkan website itu tapi tidak ada yang mengelola seperti itu. Jadi ya vakum, akhirnya ya sudah tidak diperpanjang seperti itu. Mungkin nanti dari saudara-saudara, mas-mas, mbak-mbak atau adik-adik semua yang mungkin ahli di bidang seperti itu nanti bisa membantu seperti itu. Mungkin nanti juga untuk dari saudara-saudara mungkin ada yang mempunyai keahlian, itu nanti bisa beberapa pertemuan, mungkin nanti bisa mungkin pas pertemuan 3 bulanan juga nanti melibatkan ada rangkaian, misal kayak pelatihan untuk anak-anak itu juga para santri itu juga sangat membutuhkan bimbingan juga, karena kalau tidak ada bimbingan hanya sekali diajari mungkin anak-anak namanya juga masih anak-anak, masih belum paham untuk tujuannya seperti itu. Yes, ya mungkin itu tambahan sedikit dari kami. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Semoga ini sedikit tambahan info. Kemarin atas nama Bapak Busro Muslimin sama Pak Fakir Zin, 2 sertifikat itu sekarang sudah kita serahkan ke notaris, ke Pak Kamaludin, untuk bisa diatasnamakan yayasan ya, untuk bisa diatasnamakan yayasan. Semoga dengan beralihnya nanti atas nama yayasan itu bisa untuk mengurus izin seperti yang diaturkan oleh saya tadi, karena itu berkaitan dengan dana kampus ya. Tapi mungkin nanti ditindaklanjuti Mas Anto, info tadi biasanya tanah itu memang ada pajaknya ya, tapi karena ini digunakan untuk pondok itu katanya 0 pajak. Yang jadi kendala di notaris seperti itu. Jadi insya Allah nanti bisa ditindaklanjuti ke mana ya? Dan info sekilas untuk tanah ini dan utara situ. Untuk menutup acara pada malam hari ini dimohonkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila baiti radhiyallahu radhiyallahu anhu lahul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين واغفر لي ولوالدي بسم الله الرحمن الرحيم حمدا يكفي نعمه ويكفي مزيدا يا ربنا لك الحمد ولك الثناء وإليك المستكان وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره مقداره العظيم. اللهم يا الله سلمنا يا الله سلمنا على المسلمين سلم أهلنا وأولادنا في الدين والدنيا والآخرة. اللهم احفظنا احفظ أهلنا وأمورنا في الأرض والبحر.
اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم يا الله إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اختم لنا بالخير، اللهم اختم لنا بالسعادة، واختم لنا بحسن الخاتمة، ولا تختم علينا بسوء الخاتمة. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم اجعلنا وأولادنا وذريتنا وتلاميذنا من أهل العلم وأهل الخير الله، ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والضيق. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. والحمد لله رب العالمين. والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.